Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا ترك شرا إلا حذر الأمة منه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat-nikmat yang besar dan terus memberikannya kepada kita semuanya hingga saat ini. Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat mengenal sunnah, nikmat bertolabul ilmi, nikmat mempelajari sunnah dari sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, nikmat berkumpul bersama ikhwah, saudara-saudara, di mana kita dikumpulkan di sini untuk satu tujuan yang sama, untuk sama-sama menimba ilmu, untuk sama-sama mendengarkan Al-Quran dan hadis dibacakan, untuk sama-sama kita menambah keimanan dengan menambah wawasan kita tentang agama kita. Umar bin Khattab radhiyallahu an, tatkala beliau mengajak orang-orang untuk bermajelis ilmu, beliau mengajaknya dengan ucapan, Hayya bina nu'min sa'ah. Mari kemari kita menambah keimanan sejenak. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, tatkala mengajak teman-temannya, mengajak saudara-saudaranya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Mari kemari kita menambah keimanan sejenak. Artinya dengan kita berkumpul bersama ikhwah, bersama saudara-saudara, bersama teman-teman, untuk sebuah tujuan yang mulia, yaitu bersama-sama bertolabul ilmi, ini akan menjadi satu dari sekian sebab-sebab yang amat sangat berpengaruh di dalam mendongkrak kualitas iman yang ada pada hati-hati kita. Biidznillahi ta'ala. Walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan itu semuanya kepada diri kita hingga malam ini, sehingga kita bisa hadir di majelis yang semoga Allah Azza wa Jalla berkahi ini. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan materi kita pada tafsir suratul Kahfi, di mana pada pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada pembacaan ayat yang ke-9 dari surah Al-Kahfi. Begitu pula tafsir yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Al-Allamatul Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'ah, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayatnya yang mulia, ayat yang ke-9 dari suratul Kahfi, Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwasanya ashabul kahfi war raqim mereka termasuk dari tanda-tanda kebesaran kami yang paling menakjubkan. Di mana makna ayat ini sebagaimana telah kita baca tafsirnya di pertemuan kemarin, pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala bawakan dalam ayat ini bermakna nafi dan larangan. Bermakna nafi dan larangan. Sehingga kalau kita maknakan dengan makna nafi, bahwasanya kisah tentang ashabul kahfi war raqim
itu bukanlah satu-satunya kisah-kisah yang menakjubkan yang Allah Subhanahu wa taala buat terjadi di muka bumi ini. Ya. Dan kalau dimaknakan dengan makna nahi, yaitu makna larangan, berarti maknanya adalah janganlah engkau menyangka bahwasanya kisah Ashabul Kahfi adalah satu-satunya kisah yang menunjukkan akan tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan satu-satunya. Kisah Ashabul Kahfi bukan satu-satunya dari kisah menakjubkan yang Allah Subhanahu wa taala buat terjadi di muka bumi ini. Dan jangan engkau menyangka hal itu. Jangan engkau menyangka bahwasanya Ashabul Kahfi kisah tentangnya adalah satu-satunya kisah yang menakjubkan yang terjadi di muka bumi ini. Dijelaskan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, bal hiya min ayatillahil ajibah. Kisah Ashabul Kahfi, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tidurkan di mulut gua atau di dalam gua, termasuk dari tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala yang menakjubkan. Akan tapi wa innamal murad anna jinsaha katsirun jiddan. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah kisah atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menakjubkan itu jenisnya banyak sekali. Bukan hanya kisah tentang Ashabul Kahfi saja yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekian ratus tahun. Bukan itu saja tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menakjubkan. Akan tapi ayatullahil ajibah, tanda-tanda kebesaran Allah yang menakjubkan itu jenisnya banyak sekali. Fal wuqufu ma'aha wahdaha fi maqamil ujubi wal istighraq naqsun fil ilmi wal aqli. Tatkala seseorang hanya mencukupkan diri mengagumi kisah Ashabul Kahfi saja dan menganggap aneh kejadian Ashabul Kahfi saja tanpa juga berusaha untuk mengenali dan mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah yang lain yang jumlahnya banyak, ini adalah naqsun fil ilmi wal aqli, sebuah kekurangan dalam ilmu dan akal. Yang perlu diilmui, yang perlu diketahui kisahnya, yang perlu diambil ibrohnya, itu bukan hanya kisah Ashabul Kahfi semata. Bal wazifatul mu'min at-tafakkuru bi jami'i ayatillah. Bahkan tugas seorang mukmin, kata Syekh, tugas seorang mukmin itu adalah memikirkan semua tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya. Allati da'allahu al-ibad ila tafakkuri fiha. Tugas seorang mukmin adalah bertafakkur pada semua tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah ajak hamba-hambanya untuk memikirkannya. Kenapa? Fa innaha miftahul iman. Karena bertafakkur, memikirkan dan merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kunci keimanan. Wa tariqul ilmi wal iqan, dan ini adalah jalan untuk seseorang itu mendapatkan ilmu. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalamnya banyak daripada kisah-kisah yang menakjubkan. Kisah-kisah umat terdahulu dan juga kisah apa yang akan terjadi di masa mendatang. Kisah-kisah tersebut tidaklah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala ceritakan semata-mata hanya karena kita pengen tahu ceritanya. Tok, itu aja. La. Tapi Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisah-kisah yang menakjubkan itu, baik yang terjadi di umat terdahulu atau yang akan terjadi di masa depan, adalah untuk tujuannya kita itu semakin bertafakur. Kita memikirkannya, kita mentadaburinya, supaya keimanan kita itu bertambah dan keilmuan kita itu bertambah.
Demikian kata Syekh rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Sehingga jangan engkau menyangka bahwasanya kisah Ashabul Kahfi itu satu-satunya kisah yang menakjubkan yang terjadi di muka bumi ini. Di sana ada kisah-kisah yang lain. Di sana ada kejadian-kejadian yang lain yang perlu juga engkau bertafakur padanya, engkau mengambil ibrah dan pelajaran darinya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian yang disebutkan oleh beliau tafsir ayat yang ke-9. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pada ayat yang ke-10. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala mulai menyebutkan kisahnya. Dan ingatlah, tatkala beberapa pemuda mereka beranjak masuk ke dalam gua. Faqalu, kemudian mereka pun berkata, Rabbana atina min ladunka rahmatan. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Wahai lana min amrina rasyada, dan buatlah untuk kami dari urusan kami itu kelurusan. Saya ulang, arti dari ayat yang ke-10 ini adalah idh awal fityatu ilal kahfi. Tatkala beberapa pemuda pergi ke dalam gua. Awa artinya adalah pergi. Faqalu, mereka pun berkata, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala berada di dalam gua tersebut, Rabbana atina. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami min ladunka, dari sisimu, rahmatan, rahmatmu. Wahayyi lana min amrina rasyada, dan jadikanlah untuk kami dari urusan kami itu ketepatan dan kelurusan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala membuka kisah Ashabul Kahfi dengan mengatakan id awal fityah. Ingatlah tatkala ada sebagian atau ada beberapa pemuda yang masuk ke dalam sebuah gua. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, id awal fityah, al-fityah maksudnya di sini adalah asyabab, pemuda. Dan ikhwani fillah rahimakumullah, pemuda yang mereka dijuluki dengan Ashabul Kahfi di dalam ayat ini, sebagaimana disebutkan oleh banyak ahli tafsir, mereka adalah dari kalangan Bani Israel di masa sebelum diutusnya Nabiullah Isa alaihi salam. Ini Ashabul Kahfi. Pemuda-pemuda yang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ada sebelum diutusnya Nabiullah Isa ibnu Maryam alaihi assalam. Di mana disebutkan juga oleh banyak ahli tafsir bagaimana kisah mereka yang disebutkan sebelum mereka masuk ke dalam gua, karena di dalam ayat ini langsung Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya mereka para pemuda ini masuk ke dalam gua. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Mufassir Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, kisah asal muasal para pemuda yang dijuluki dengan Ashabul Kahfi ini disebutkan oleh beliau, fa innahu qad dzakara ghairu wahidin minal mufassirin minas salafi wal khalaf. Sungguh telah disebutkan oleh bukan hanya satu dari kalangan ahli tafsir, dari kalangan salaf dan khalaf, annahum kanu min abna'i mulukir rumi wasadatihim, bahwasanya mereka pemuda-pemuda yang dijuluki dengan Ashabul Kahfi ini berasal dari anak-anaknya para raja Romawi dan pemuka-pemukanya. Jadi bukan anak-anak muda biasa.
anak-anak muda ini adalah anak-anaknya para raja dan anak-anaknya orang-orang terkemuka dari kalangan Romawi di kala itu. Disebutkan wala ya'rifu wahidun minhumul akhar. Dari beberapa pemuda ini satu sama lainnya asalnya itu tidak saling mengenal. Jadi mereka satu sama lain sebelumnya itu tidak saling mengenal. Wa innama jama'ahum hunaka alladzi jama'a qulubahum 'alal iman. Namun Allah Subhanahu wa taala satukan para pemuda yang tidak saling kenal ini. Allah disatukan mereka ini oleh zat yang mengumpulkan hati-hati mereka di atas keimanan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah buat mereka kenal, Allah buat mereka saling memahami satu sama lain setelah sebelumnya mereka tidak saling mengenal. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah annahu ja'ala kulla ahadin minhum yaktumu ma huwa alaihi an ashabihi khaufan minhum. Tatkala Allah Subhanahu wa taala kumpulkan para pemuda ini di suatu tempat. Disebutkan dalam kitab tafsir yang lain, awal mulanya dikumpulkan mereka itu adalah tatkala ada hari besarnya mereka. Hari besarnya orang-orang yang hidup di tempat tersebut, dan di hari besar tersebut diadakanlah ritual penyembahan berhala. Kemudian para pemuda ini melihat dan mereka mengingkari dengan mengingkarinya terhadap perbuatan kaumnya itu, yang mana mereka pada menyembah patung, sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati para pemuda ini Allah Subhanahu wa taala sadarkan, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka, dan mereka dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala pergi ke suatu tempat, dan itu tempatnya memang Allah Subhanahu wa taala sudah atur dengan hikmahnya. Jadi sekian pemuda tersebut bertemu di suatu tempat karena satu hal yang sama, yaitu karena tidak ridhonya mereka terhadap apa yang mereka lihat dari kaumnya, yaitu kaumnya mereka dalam hari besar mereka, pada hari besar mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada patung-patung. Dan tatkala mereka Allah Subhanahu wa taala kumpulkan, kata Ibnu Katsir, annahu ja'ala kulla ahadin minhum yaktumu ma huwa alaihi an ashabihi. Masing-masing dari mereka masih menyembunyikan apa yang mereka yakini dari teman-temannya. Khaufan minhum, karena masih takut dengan mereka. Jadi tatkala berkumpul masing-masing belum berani berbincang-bincang. Masih menyembunyikan satu sama lain apa yang sebenarnya menyebabkan mereka itu berkumpul di tempat tersebut. Baik. Kemudian wala yadri annahu mithluhu. Dan masing-masing enggak tahu ternyata orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat tersebut ternyata satu, yakni sama, semisal. Allah Subhanahu wa taala buat pergi dari tempat perayaan karena tidak ridho terhadap kesyirikan yang mereka lihat. Sampai hatta qala ahaduhum, sampai salah satu dari mereka memberanikan untuk membuka sebuah pembicaraan. Orang tadi mengatakan, ta'lamun wallahi ya qaum annahu ma akhrajakum min qaumikum illa syai'un falyudhhir kullu wahidin minkum bi amri. Kalian tahu, wahai kaum, demi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada yang mengeluarkan kalian dari kaum kalian, tidak ada yang membuat kalian pergi dari kaum kalian, kecuali pasti ada sesuatu. Maka hendaknya masing-masing menampakkan sesuatu apa yang sebenarnya membuat kalian itu keluar dari kaum kalian, membuat kalian meninggalkan kaum kalian. Jadi mulai diajak untuk menampakkan alasan masing-masingnya kenapa mereka semuanya berkumpul di tempat tersebut. Faqala akhar, maka satu orang berani menjawab, amma ana
fa inni ra'aitu ma qaumi alaihi fa araftu annahu batil. Adapun aku keluar dari kaumku. Aku pergi dari kaumku karena aku melihat apa yang kaumku berada di atasnya dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku tahu itu adalah sebuah kebatilan. Wa innamal ladzi yastahiqqu an yu'bada wa la yusyraku bihi syai'un huwa Allahul ladzi khalaqa kulla syai'. Dan aku tahu bahwasanya yang berhak untuk diibadahi dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun adalah Allah yang menciptakan semua sesuatu. As-samawati wal arda wa ma bainahuma. Zat yang menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ini. Satu orang menjawab pertanyaan tadi. Yani satu orang ini berani untuk mengemukakan alasan bahwasanya dia tidaklah keluar dari kaumnya, tidaklah pergi dari kaumnya kecuali karena mengingkari apa yang ada pada kaumnya itu berupa kesyirikan, berupa peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-akhar, dan orang lain yang lainnya menimpali, wa ana wallahu wa qali kadzalik. Yang lain menimpali, demi Allah aku juga alasannya seperti itu. Wa qala al-akhar kadzalik, yang lainnya juga menimpali, demi Allah aku juga seperti itu alasannya. Ternyata pemuda-pemuda ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di suatu tempat karena sebuah alasan yang sama, yaitu sama-sama tidak meridhoi kesyirikan yang terjadi pada kaumnya berupa peribadatan kepada patung-patung. Hatta tawafaqu kulluhum ala kalimatin wahidah. Setelah mereka menyampaikan alasan masing-masingnya kenapa pergi dari kaumnya dan berada di tempat tersebut, mereka pun semuanya sepakat berada di atas satu kata, fasaru yadan wahidah wa ikhwana sidqin, maka mereka pun menjadi satu tangan dan menjadi saudara-saudara yang didasari dengan kejujuran. Baik. Jadi mereka bersatu. Akhirnya bersatu. Allah Subhanahu wa taala satukan mereka. Kemudian setelah mereka saling mengenal dan mereka memiliki satu visi, satu misi, satu tujuan, fattakhadhu lahum ma'badan ya'budunallaha fihi. Maka mereka pun membuat sebuah tempat ibadah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Mereka berikhtiar untuk menjadikan sebuah tempat ibadah yang mereka bisa fokus ibadah di sana. Ternyata fa'arafa bihim qaumuhum. Ketahuan mereka itu oleh kaumnya mereka masing-masing. Ya. Ketahuan. Ada yang membuat tempat ibadah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak untuk menyembah sesembahan-sesembahannya mereka. Setelah hal ini diketahui oleh kaum yang ada, fawashau bi amrihim ila malikihim. Maka kaum tersebut pun melaporkan kejadian ini kepada raja mereka. Fastahdharahum baina yadayhi. Maka dihadirkanlah para pemuda-pemuda ini di hadapan raja tersebut. Fasa'alahum an amrihim wa ma hum alaihi. Maka raja tersebut pun bertanya kepada mereka tentang perkara yang mereka berada di atasnya. Ini agama apa yang mereka pegangi? Kenapa lain dengan agama kaumnya sendiri? Fa'ajabuhu bil haqq. Maka pemuda-pemuda ini pun menjawab pertanyaan raja dengan penuh kebenaran. Wa da'awhu ila Allah azza wa jalla, dan sekaligus para pemuda ini menjadikan momen pertemuan dengan raja sebagai lahan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemuda ini pun mengajak raja tersebut untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berbagai macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk dakwahnya mereka itu nanti disebutkan di ayat setelahnya. Atau dia disebutkan di ayat-ayat setelahnya. Yaitu warabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha. Yaitu mereka mengatakan
sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala hikayatkan, dan kami kuatkan hati-hati mereka tatkala mereka berdiri di hadapan raja mereka, tatkala ditanya mereka tentang agama mereka, mereka pun mengatakan faqalu, mereka berkata, Rabbuna, Rabb kami, Tuhan kami adalah Rabbus samawati wal ard, Tuhannya langit-langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilaha. Kami tidak akan menyeru selain Allah Subhanahu wa taala, kami tidak akan berdoa beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini lafaz dakwah yang amat sangat jelas dan tegas yang disampaikan oleh para pemuda tersebut di hadapan para raja. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah raja mendengar apa yang menjadi keyakinannya para pemuda ini, dan raja ini diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, fayuqal inna malikahum lamma da'auhu ilal imani billah aba alaihim. Sesungguhnya raja mereka ini tatkala diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ia pun enggan. Wa tahaddadahum wa tawa'adahum, dan raja ini pun mengancam para pemuda yang ada ini untuk meninggalkan peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Qala wa amara binaz'i libasihim anhum alladhi kana alaihim min zinati qaumihim. Dan raja tersebut pun memerintahkan untuk para pemuda ini melepas pakaian kehormatan yang sedang mereka pakai. Tadi masih kita ingat bahwasanya para pemuda ini adalah anaknya pemuka-pemuka kaum, sehingga mereka pakaiannya pun pakaian-pakaian kehormatan. Dan raja memerintahkan untuk para pemuda Ashabul Kahfi ini melepaskan pakaian kehormatan kaumnya mereka. Wa ajallahum liyanzuru fi amrihim. Dan raja pun menunda pemanggilan kedua untuk supaya para pemuda ini memikirkan kembali perkara mereka. Yani tidak langsung dihukum. Yani disuruh untuk pulang, untuk dipanggil kedua kalinya nanti, supaya di masa tenggat waktu tersebut mereka bisa memikirkan perkara mereka, la'allahum yarji'una an dinihim alladzi kanu alaihi. Barangkali para pemuda ini mau kembali dari agama Islam menuju agamanya kaumnya kembali. Nah, ternyata setelah para pemuda ini diancam oleh raja dan disuruh pulang untuk memikirkan kembali, mereka pun wa kana hadza min lutfillahi bihim, dan ini adalah termasuk daripada kelembutan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Jadi Allah buat raja tersebut tidak langsung menghukum para pemuda. Fa innahum fitil kan nadrah, ternyata para pemuda itu di masa tenggat yang diberikan oleh raja, mereka pun tawassalu ilal harbi minhu, mereka pun berkeinginan dan bersepakat untuk melakukan pelarian dari kaumnya, kabur dari kaumnya, wal firari bidinihim minal fitnah, dan pergi membawa agama mereka meninggalkan fitnah yang ada di tengah kaum tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada para pemuda ini untuk pergi menuju ke sebuah gua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini bahwasanya ingatlah tatkala ada beberapa pemuda yang masuk ke dalam Al-Kahfi, yang masuk ke dalam gua. Jadi ini asal muasal kisah kenapa para pemuda Ashabul Kahfi yang ada ini mereka melarikan diri ke dalam gua, karena mereka mendapatkan tekanan dan ancaman dari raja mereka, disuruh mereka untuk meninggalkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dari ikhwani fillah rahimakumullah, ulama menyebutkan di antara hikmah dan faedah yang bisa kita ambil dalam ayat ini, pemuda adalah orang-orang ya yang memang keumumannya memiliki tekad yang kuat. Sehingga manakala
pemuda itu dididik di atas agama yang benar, dididik dengan didikan yang benar, maka didikan tersebut akan membuat mereka betul-betul lurus di saat mereka dididik dan di saat mereka setelahnya dididik. Ya. Ini para pemuda. Allah Subhanahu wa taala buat para pemuda dalam banyak kesempatan memiliki peran-peran besar. Pengikutnya Nabi Musa alaihi salam itu kebanyakannya pemuda. Ashabul Kahfi pemuda. Orang-orang pertama yang menyambut dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemuda. Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam di usia 38 tahun. Masih pemuda ini. Ya pemuda itu. Jadi pemuda itu yang namanya marhalah asy-syabab, syabab pemuda disebutkan oleh ahlu lughah, ahli bahasa, itu dimulai dari dewasa, dari balik sampai di usia 40 tahun. Itu masih muda. Jadi 30 tahun belum tua. Masih muda. Nah, masih kuat. Nah. Barakallahu fikum. Umar bin Khattab masuk Islam di usia 28 tahun. Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Jubair, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Mus'ab bin Umair, dan ratusan sahabat yang ada itu mereka masuk Islam di saat mereka masih muda. Jadi pemuda ini memang luar biasa. Banyak Allah Subhanahu wa taala buat kejadian-kejadian penting, pemerannya adalah para pemuda. Mus'ab bin Umair di antara contoh sahabat muda yang juga memiliki sebuah kemiripan dengan para pemuda Ashabul Kahfi. Mus'ab bin Umair, seorang sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, sebagai utusan pertama Rasul untuk hijrah ke Madinah buat mengajari orang-orang Ansar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Mus'ab bin Umair itu awalnya beliau adalah anaknya orang kaya. Pakaiannya itu pakaian sutra, sendalnya sendal emas. Siapa yang sesultan dia saat ini? Ya. Pakaiannya sutra, sendalnya emas. Itu Mus'ab bin Umair. Tapi tatkala dia masuk ke dalam Islam, dia rela melepaskan semua yang dia punya. Kekayaan-kekayaan orang tua yang dia nikmati, itu semuanya dia lepas untuk menyambut dakwahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Yang tadinya mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dunia seperti itu, tatkala masuk Islam dia tinggalkan semua. Dia rela meninggalkan itu. Dan di saat itu beliau masih muda. Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu fokus mengikuti dakwahnya Rasul alaihi salatu wassalam sampai beliau diutus menjadi orang pertama ke Madinah yang mengajari orang-orang Ansar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ini fityah, pemuda. Dan dalam banyak kesempatan juga Rasul alaihi salatu wassalam memberikan perhatian khususnya kepada para pemuda. Karena memang pemuda ini adalah aset umat. Mereka harus dijaga, mereka harus dididik, mereka harus dibentuk, mereka harus dikuatkan, mereka harus dibekali ilmu-ilmu yang ada. Karena biidznillah, manakala pemuda kenal al-haq dari masa mudanya dan dididik dengan didikan yang benar, insya Allah itu akan menjadi bekalnya sampai di kemudian hari. Biidznillah ta'ala. Nah, dan manakala pemuda tidak dididik dengan didikan yang benar, dididik dengan didikan yang salah, dikenalkan dengan berbagai macam kebatilan, maka juga biasanya pemuda yang paling getol dalam masalah itu. Sehingga ikhwani fillah rahimakumullah, pemuda adalah aset yang harus kita jaga, kita didik mereka, kita arahkan mereka, kita bekali mereka dengan ilmu. Kembali kepada tema id awal fityatu ilal kahfi. Ingatlah tatkala ada beberapa pemuda yang mereka masuk ke dalam gua. Guanya di mana? Wallahu a'lam bissawab. Sebagian menyebutkan di Yordania. Akan tapi Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan terkait dengan
di mana tepatnya letak guanya Ashabul Kahfi ini, beliau mengatakan, waqad akhbarallahu ta'ala bidzalik wa arada minna fahmahu wa tadabbura. Allah telah mengkhabarkan kisah Ashabul Kahfi, dan yang Allah inginkan kita dari kisah tersebut adalah kita memahaminya dan mentadaburinya. Walam yukhbirna bimakani hadzal kahfi fi ayyil biladi minal ardh. Dan Allah tidak memberikan kabar kepada kita tentang tempat pastinya gua tersebut berada di negeri mana. Karena memang kisah Ashabul Kahfi itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran supaya kita mengambil ibrah dan pelajaran. Bukan suruh kita mengunjungi guanya. Bukan kita jadikan sebagai wisata religi. Gua Ashabul Kahfi. Tidak. Ya. Ibnu Katsir mengatakan kisah Allah bawakan dalam surat ini tentang Ashabul Kahfi adalah supaya kita itu mengambil ibrah dan pelajaran darinya. Bukan sibuk mencari-cari di mana sebenarnya letak gua tersebut. Nah, dan Allah tidak sebutkan itu secara pasti. Kenapa? Idz la faidata lana fihi wala qasdun syar'i. Karena di dalam mengetahuinya itu tidak ada faedah tersendiri buat kita dan tidak ada tujuan syar'i yang bisa kita dapatkan. Meskipun waqad takallafa ba'dul mufassirin fadzakaru fihi aqwalan wallahu a'lam bi ayyi biladillahi huwa. Meskipun sebagian ahli tafsir mereka memberat-beratkan diri untuk mencari-cari di mana tempat pastinya gua Ashabul Kahfi ini terletak, mereka menyebutkan beberapa pendapat dan kata Ibnu Katsir dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu di mana gua tersebut berada. Di negeri mana gua tersebut berada. Intinya tidak penting itu. Ya, sama seperti tembok Ya'juj dan Ma'juj. Di mana letaknya ini? Ikhwani fillah rahimakumullah. Dengan semua kemajuan teknologi yang ada di masa sekarang. Ya. Apa istilahnya? Satelit, ya. Satelit seterusnya. Tidak terdeteksi itu. Mana tembok yang terbuat dari besi dan tembaga yang dibuat oleh Raja Dzulqarnain. Ya. Dan Ya'juj Ma'juj juga tidak terdeteksi oleh satelit. Padahal Ya'juj dan Ma'juj itu banyak. Banyak jumlahnya. Dengan sensus jumlah penduduk bumi saat ini, itu belum lengkap semuanya. Karena masih ada kaum dari kalangan Bani Adam yang belum terhitung jumlahnya mereka. Yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah mengatakan kepada Adam, Ya Adam akhrij ba'tana. Wahai Adam, keluarkan pasukan penduduk neraka. Adam pun berkata, Wa ma ba'tun nar? Ya Allah, siapakah pasukan penduduk neraka? Kata Allah Subhanahu wa taala, min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'una wa tis'atun wa tis'una. Dari setiap 1000 orang, 999 pasukan itu, pasukan penghuni neraka itu. Sahabat pun terkaget-kaget. Bagaimana kemungkinan selamatnya kita dari api neraka? Kalau pasukan neraka saja dari setiap 1000 orang, dari setiap 1000 Bani Adam, 999-nya adalah penduduk neraka. Maka Rasul alaihi salatu wassalam beliau pun mengatakan yang maknanya menenangkan para sahabatnya, jangan takut karena pada setiap 1000 Ya'juj dan Ma'juj yang masuk neraka perbandingannya adalah 1 dengan kalian. Jadi 1 manusia 1000 Ya'juj dan Ma'juj. Jadi jumlahnya kan banyak sekali. Dan jumlah tersebut dengan banyaknya jumlah Ya'juj dan Ma'juj tersebut tidak terdeteksi oleh satelit sekarang. Di mana letaknya? Ikhwani fillah rahimakumullah. Dan memang Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi hal itu adalah mudah. Ilmu manusia itu terbatas. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala hal. Nah, sehingga kisah Ya'juj dan Ma'juj, kisah tentang Ashabul Kahfi, kisah tentang Dajjal, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ceritakan.
tanpa kita bisa mengetahui pasti, mendeteksi pasti di mana tempatnya. Di mana guanya Ashabul Kahfi? Di mana temboknya Ya'juj dan Ma'juj? Di mana pulau yang diikat di sana Dajjal? Di mana? Disebutkan kisah-kisah tersebut bukan supaya kita mencari tempatnya, tapi supaya kita mengambil pelajarannya. Nah, supaya kita mengambil pelajarannya. Termasuk dalam kisah ini, Ashabul Kahfi disebutkan kisahnya adalah supaya kita mengambil pelajaran di sana, mengambil ibrah di sana. Bukan untuk kita sibuk mencari-cari di mana tempatnya. Baik. Qala id awal fityatu ilal kahfi. Ingatlah tatkala ada beberapa pemuda yang masuk ke dalam gua. Dan mereka masuk ke dalam gua tersebut, kata Syekh Sa'di, yuriduna bidzalika at-tahassuna wa taharruza min fitnati qaumihim lahum. Mereka menginginkan dengannya untuk menjaga diri dan melindungi diri dari fitnah kaumnya terhadap mereka. Atau dari fitnah kaum mereka terhadap mereka. Sebagaimana tadi telah kita sebutkan, kisahnya nukilan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya raja mengancam mereka dan membuat mereka memikirkan kembali urusan mereka, namun ternyata Ashabul Kahfi mereka memilih untuk pergi. Dan tatkala mereka berada di dalam gua tersebut, mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan. Mereka pun berdoa, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmah. Maksud dari doa ini adalah tathabbatna biha, kokohkan kami ya Allah, wa tahaffatna minasyarr, dan jaga kami dari kejelekan, wa tawaffaqna lil khair, dan tunjukkanlah kami kepada kebaikan. Wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan ya Allah jadikanlah untuk kami dari urusan kami itu adalah kelurusan. Maksudnya adalah yassir lana kulla sababin musilin ila rusdi. Maksud doa ini adalah ya Allah mudahkanlah untuk kami semua sebab yang akan membawa kami kepada kelurusan. Wa aslih lana amra dinina wa dunyana, dan perbaikilah untuk kami urusan agama kami dan dunia kami. Ini yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi untuk menghindari fitnah. Mereka melakukan dua hal: lari dari tempat fitnah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari fitnah. Dijelaskan selanjutnya oleh Syekh As-Sa'di, fajama'u baina as-sa'yi wal firari minal fitnah ila mahallin yumkinul istighfa'u fihi. Maka untuk mereka menyelamatkan diri mereka dari fitnah, mereka melakukan dua hal, yaitu berusaha dan lari dari tempat fitnah menuju tempat di mana mereka bisa bersembunyi di situ supaya tidak terkena dan terancam fitnah tersebut. Ini satu perkara yang mereka lakukan. Wa baina tadarru'ihim wa su'alihim lillah taysira umurihim, dan mereka pun tunduk dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan urusannya mereka. Setelah mereka berusaha, mereka pun berdoa. Mereka lari dari tempat fitnah dan mereka meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam fitnah. Karena apa gunanya tatkala seorang berusaha tanpa menyandarkan usaha mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat manapun, walaupun di kesendirian, seorang itu bisa terkena fitnah kalau memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu. Jadi di sini ibrah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-10 ini adalah tatkala kita ingin menyelamatkan diri dari fitnah dan kejelekan, kita perlu melakukan dua hal. Yang pertama adalah lari dan pergi dari tempat fitnah tersebut. Oleh karenanya disyariatkan di Islam yang namanya hijrah. Ya. Meninggalkan negeri kafir menuju negeri muslim. Untuk mempertahankan agama. Ini termasuk daripada al-firar minal fitnah. Lari dari fitnah. Dan ikhwani fillah rahimakumullah, lari dari fitnah disebut juga oleh para ulama dengan uzlah.
Uzlah itu adalah menyendiri, mengisolasi diri, lari dari keramaian, lari dari berbagai macam kejelekan, dan menyendiri di suatu tempat. Ini namanya uzlah. Dan ulama menyebutkan bahwasanya uzlah, yakni tatkala seorang menyendiri, pergi dari kaumnya, tatkala melihat kaumnya itu tergelempang dalam berbagai macam keburukan-keburukan, ini disunnahkan apabila kita tidak bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi manakala kita berada di sebuah masyarakat contohnya, masyarakat rusak, zina di mana-mana, khamr di mana-mana, kesyirikan di mana-mana, rusak. Masyarakat rusak. Maka yang terbaik buat kita adalah bertahan dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar manakala kita bisa melakukannya. Namun manakala kita tidak bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan khawatir kita justru nanti malah akan terbawa, maka di saat itulah disyariatkan yang namanya uzlah. Kalau masih ada tempat di mana kaum muslimin dan orang-orang yang baik itu berkomunitas, maka pergilah di sana. Tapi kalau sudah tidak lagi didapati tempat berkumpulnya kaum muslimin, tempat di mana orang-orang soleh berkomunitas, maka beruzlah adalah satu-satunya jalan. Makanya Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau mengatakan tatkala ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, ayyun nasi afdal?" Wahai Rasulullah, manusia siapa yang terbaik itu? Manusia yang seperti apa yang paling afdal, yang terbaik itu? Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan manusia terbaik adalah mukminun mujahidun binafsihi wa malihi fisabilillah. Seorang yang beriman, yang berjihad dengan dirinya dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang berjihad dengan dirinya dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk jihad adalah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Menguatkan makna ini, tatkala ditanya selanjutnya, Rasul alaihi salatu wassalam, "Tsumma man?" Kemudian siapa ya Rasulullah yang terbaik selanjutnya? Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Tsumma rajulun mu'tazilun fi syi'abin minasyi'ab ya'budu rabbah." Kemudian yang terbaik setelahnya adalah orang yang beruzlah, menyendiri di sebuah bukit dari bukit-bukit yang ada, di sebuah lembah dari lembah-lembah yang ada, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini ulama mengatakan dengan disebutkannya orang terbaik yang kedua adalah orang yang melakukan uzlah di sebuah tempat, menyendiri dia di suatu tempat, tidak bergaul dengan manusia, tidak bermasyarakat dengan manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Setelah disebutkan orang terbaik pertama adalah orang yang berjihad, maksudnya jihad di sini adalah di antara maknanya berjihad dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi manakala seorang berada di sebuah lingkungan yang rusak, masyarakat yang betul-betul amburadul, kalau dia bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka itu yang lebih bagus untuk dia tinggal di situ. Tapi manakala dia tidak bisa melakukannya, maka pergi hijrah, bergabung dengan komunitas orang-orang soleh di tempat yang lain. Itu adalah perkara yang dituntut, dan apabila dia tidak mendapati ada komunitas orang-orang soleh di suatu tempat, maka dia dianjurkan atau bahkan diharuskan untuk melakukan uzlah, jadi menyendiri. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam juga mengatakan, "Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum." Mukmin yang bergaul, bermasyarakat dengan manusia dan sabar atas gangguan yang diberikan oleh orang-orang tersebut itu lebih baik dibandingkan seorang mukmin yang tidak bergaul, tidak bermasyarakat dan tidak bersabar atas gangguan yang diberikan oleh orang-orang tadi. Ya, jadi manakala ada orang-orang yang rusak di sebuah masyarakat rusak, amburadul, ya, dia bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar meskipun dia diganggu, meskipun dia dicemooh, meskipun dia dihina, itu lebih bagus.
Tapi kalau dia sudah tidak bisa lagi, itu uzlah jalannya. Hijrah. Sebelumnya hijrah. Kalau dia dapati di negeri sana ada komunitas orang-orang soleh, saya bisa semakin semangat beribadah di sana, saya bisa menjaga akhlak saya di sana, saya bisa menjaga agama saya di sana, berhijrahlah. Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu-pintu kebaikan untukmu. Tapi manakala engkau bersendiri di sebuah tempat dan tidak memungkinkan bagimu untuk berhijrah karena engkau tidak mendapati ada komunitas orang-orang soleh yang bisa engkau jangkau, maka beruzlahlah, menyendirilah, tidaklah bermasyarakat, tinggalkan komunitas kaum yang rusak tersebut dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat tersendiri. Inilah yang disebut dengan uzlah. Dan Ashabul Kahfi mereka memilih uzlah. Kenapa? Karena mereka tidak bisa merubah di saat itu apa yang menjadi ritual dan kebiasaan kaumnya. Mereka tidak bisa mengubah di saat itu, belum bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga mereka pun memilih yang namanya uzlah. Mereka menyendiri di sebuah gua, kabur dari mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sana, untuk fokus di dalam melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini uzlah yang mereka lakukan. Kemudian setelah mereka sampai di tempat uzlah, mereka tidak menyandarkan diri mereka kepada tempat tersebut semata dengan mengatakan saya sudah di tempat ini berarti saya aman. Tidak. Meskipun mereka sudah lari dari kaum mereka dan mereka berada di gua tersebut yang tersembunyi dari kaumnya, mereka pun masih tetap luju kembali dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingan dan hidayah. Dengan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang amat sangat baik ini, Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami rahmat-Mu yang dengannya kami bisa kokoh, yang dengannya kami bisa terjaga, yang dengannya kami bisa terbimbing. Wahai lana min amrina rasyada, dan buatlah untuk kami dari urusan kami itu kelurusan. Buatlah perkara kami itu mencocoki kebenaran. Ikhwani fillah rahimakumullah, inilah yang mereka lakukan. Kedua, tadarruihim wa su'alihim lillahi taysira umurihim. Mereka pun bertadarru', mereka semuanya tunduk dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan perkara mereka, wa adami ittikalihim ala anfusihim wa alal khalqi, dan mereka tidak mau menyandarkan keselamatan diri mereka kepada diri mereka masing-masing maupun kepada makhluk yang lain. Mereka menyandarkan keselamatan diri mereka di dunia dan akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena inilah, karena mereka melakukan dua hal ini, yaitu beruzlah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, falidzalika istajaballahu du'aahum, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa mereka, wa qayyadha lahum ma lam yakun fi hisabihim, dan Allah Subhanahu wa taala buat sebuah kejadian yang tidak pernah terfikirkan oleh mereka di dalam gua tersebut. Kejadian yang seperti apa? Insya Allah kita baca ayat yang menjelaskan tentangnya di pertemuan yang akan datang. Bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Wa naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.